Halo teman-teman, selamat datang di TikTok tuh dan kali ini kita akan membahas sebuah hal atau suatu hal yang sangat-sangat menarik dan kita punya bintang tamu spesial nih. Nah, dia adalah seorang mahasiswa yang aktivitasnya banyak, orangnya itu kreatif. Nah, siapa dia? Ada Muhammad Rafif Wafi. Terima kasih Shirley dan ngundang saya ya, ngundang Apip di sini. Oke, Ya, gimana ini sebelumnya kita udah ini ya, udah karena ini sekarang kan lagi social distancing ya bang ya, Ya, masih Pak. berlaku gitu kan. Oke. Jadi kita udah steril, alhamdulillah. Tadi juga udah pakai segala ya, hand sanitizer, udah pakai masker dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu kalau kita ini ada suara motor lewat. Kalau kita ini steril atau enggak sih gitu. Nah, Nah, jadi Bang Rafif, ya, ini manggilnya gimana ya? Karena keseharian tuh biasanya Bang Apip gitu ya. panggil Bang Apip nggak Bang apa-apa. Apip. Tapi kalau kawan-kawan yang nonton nih boleh lah panggil Bang Rafif aja. Iya. Boleh. Oke. Biar lebih cakep gitu kan. Kalau Apip ya itu kita kan dekat ya, panggil Apip, pip 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 gitu kan. Nah, kalau kawan dekat Pipip, gitu, gitu. pip, Depan pip. rumahnya Pipip. Ya, bulan gitu. datangnya gitu kan. Pipip. Tapi kalau Rafif aja nggak apa-apa. Oke. Kabarnya gimana nih bang? Kabar alhamdulillah baik. Ya, seperti apa ya, di rumah terus tapi tetap harus produktif dong di rumah. Kalau kesehatan sih alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Keluarga alhamdulillah lagi berjalan juga, kerja udah mulai kerja juga kan, sempat libur kan, jadi kerja kembali kerja, terus bapak juga kembali ya di rumah, produktivitasnya juga di rumah sekarang kan pensiun juga, bantu bapak di rumah nanam apa kan segala macam, karena bapak juga suka nanam gitu. Nanam saham memang. Nanam saham, nanam uang, nanam modal lah. Nanam tumbuhan lah, Shirley. Bukan. Kuliah apa segala macam itu masih di rumah atau udah? Kuliah alhamdulillah sampai saat ini hanya bergantung kepada skripsi gitu kan. Jadi lagi mulai mengerjakan skripsi. Progres menuju sarjana, amin. Tahun ini ya, targetnya tahun ini. Amin. Ya, semoga cepat lulus. Amin. Ya. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong ini kan Bang Rafif mahasiswa matematika ya Bang. Iya. Pendidikan matematika. Nah, hal yang kita penasaran nih Bang. Kenapa Abang memilih untuk menjadi atau memilih program studi pendidikan matematika? Padahal kan banyak nih, apalagi Oke. Bang Rafif kan Ya. saya tahu skillnya itu banyak gitu. Ya. Bisa main musik, bisa desain grafis, terus juga ya kreatif lah pokoknya. Oke. Tapi kok matematika sih? Apa emang dari dulu udah tertarik sama yang warna hijau, biru, merah gitu kan, angka-angka gitu Iya, yang iya, di dalam dompet gitu. Siap. Atau gimana Bang? Ya, jadi gini ya. Awalnya nih karena kita dari SMA tuh belajarnya ya IPA, IPS, belajar dari matematika, kimia, mungkin apa tadi, fisika, terus biologi. Yang seni mungkin di sekolah macam-macam ya, ada musik, ada tari, ada drama segala macam kan. Tapi alhamdulillahnya sih di SMA 3 dulu ya, Bang, di SMA itu belajar seni lumayan berat gitu. Lumayan bagus lah, lumayan berkembang gitu kan, dari seni tari ya, Bang. Lumayan lah ya, seni tari, seni drama, sama seni sempat tuh musik gitu. Nah, kenapa Abang di MTK ya? Karena bawaan dari guru sih dulu. Karena bawaan dari guru dan bawaan dari Abang juga tertarik sama belajar matematika. Oh, matematika nih seru kan? Karena dulu kan mindset orang nih IPA tuh bisa masuk jurusan kemana-mana, betul lah. Betul. Oh, anak saya masuk IPA ya biar bisa masuk sini, bisa itu. Tapi nyatanya sekarang yang Abang rasakan nih, mau IPS mau IPA itu tergantung dari diri orangnya sendiri. Mau itu seni apa segala macam. Abang dulu sempat kepikiran ya, mau seni diisi. Nah, dibolehkan orang tua kan karena Jogja bagusnya ya? IPA ya, bagus di Jogja gitu. Pengen sekali karena Abang sempat study tour ke sana. Isi kan nengok kampusnya, wow, gila. Pengen masuk seni bagian musik yang komposer gitu. Cuman ya walau ya enggak tahu sih didaktirkan di pendidikan. Sempat di SNMPTN daftar ke arsitek nih. Karena Abang melihat prospek arsitek tuh keren. Insinyur kan jatuhnya arsitek, keren kali arsitek kan. Sekali tak lama memang SBMPTN pilihan pertamanya ITB teknik arsitek, yang kedua pendidikan matematika di Untan. Artinya Abang SBMPTN tesnya pun Abang lulus di Untan. Jadi Abang syukuri alhamdulillah juga karena orang tua kan, Abang kan paling bungsu kan, Shirley kan, Abang paling bungsu, nggak mau Abang tinggal ke orang tua. Jadi waktu udahlah di Pontianak aja, ya udah nggak apa-apa, Abang ngambil di matematika. Nyatanya matematika yang Abang dapat nih bukan matematika hanya untuk Abang,
Pendidikan itu adalah kita membagikan orang ke Iya betul. membagikan matematika, Pak ilmu Guru. matematika, Pak Ya. Guru. Pak Jadi Guru. Pak Guru gitu. Abang enggak kepikiran, kok bisa jadi guru gitu kan. Ya udahlah, abang masuk abang coba dulu jalankan. Rupanya kita belajar tentang belajar dari pendidikan dan matematika. Yang susah dari pendidikan matematika ini adalah itu tadi mengajarkan matematika ini ke awam gitu, ke siswa. Iya, ke siswa. Gitu. Itu sih alasan abang sih matematika. Dan selama abang berjalan pun alhamdulillah abang bisa menikmati dengan banyak rintangan lah, karena kan setiap hal tuh kalau kita tekan, kalau kita dalami, ya nak share, kita dalami, kita Insya Allah nyaman. insya Allah nyaman, dan makin tahu ke dalamnya makin tahu kita apa yang susahnya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong ceritanya hampir mirip ya kita, karena iya. saya dulu SNMPTN itu juga pilih arsitek Gimana? Iya. Di Undan sih Undan, gitu. ya. Bahkan di Polnet juga saya sempat daftar, tapi ternyata nggak dapat ini kan dapat, ya. Akhirnya pengen ke ilmu komunikasi juga tidak Oke. dapat. IPS deh ya. Iya, Komunikasi kan, terjun payung kita ini dari SMA-nya IPA. berarti serinya apa? IPA. IPA ya. Jadi ya gitu deh, pokoknya rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Ya, gitu ya. Pasti nyaman lah insya Allah, meskipun apa yang kita inginkan itu tidak tersampaikan. Udah ditulis. Nah Bang, Gimana? kan ibaratnya belok ini ya, yang tadinya pengen seni gitu kan, tapi tiba-tiba menjadi pendidikan. Nah itu gimana sih perasaannya waktu itu? Oke, perasaan abang ya. Dulu awal sih sempat takut gimana nih MTK nih. Kan emang dulu pemikirannya mudah, suka. Oh senang nih masuk pendidikan MTK, tapi ketika menjalankan awal nih ada perasaan takut ketika kita menjalankan, aduh gimana matematika ini, baru awal kuliah nih, gimana ya, karena kita Salah jurusan. dari SMA merasa salah jurusan gitu kan. Awalnya memang saya merasa salah jurusan gitu, ngapa harus MTK, walaupun dari benak saya itu memang suka MTK, tapi walaupun masuk pendidikan MTK ya merasa masih salah gitu, pengen itu ke seni gitu ya tadi ya. Iya. Pengen itu hal-hal yang bisa nge-explore. Cuman expect-nya ketika masuk pendidikan matematika memang awalnya ketika maba memang ada bawaan SMA kan. Iya. Biasalah masih bawa SMA masih diam-diam nunggu tugas dari guru baru kerjakan. Tapi kalau di kuliah kan enggak. Di kuliah kan kita dituntut untuk belajar sendiri. Tinggal dosen yang mempengaruhi kita nih. Coba tugas ini barulah kita belajar sendiri gitu. Iya. Tapi selama berjalan alhamdulillah sih aman. Alhamdulillah. Nah, pernah merasa ini gak sih, kayak kan matematika ini kan kaget gitu. Maksudnya ada pasti matematika ini nih ya. Kalau saya ada materi yang saya itu sangat musuh sekali sama matematika, itu Pitagoras. Oke. Apa namanya? Segitiga siku-siku kan. Iya itulah pokoknya, lupa juga. Teorema Pitagoras. Iya, teorema Pitagoras. Nah itu Bang Rafif ada nggak sih? Nah, kalau memang dosen abang nih dia ada yang ngajarkan tentang itu ya, Pitagoras kan berarti lebih ke sudut kan, sin kostan. Iya betul. Nah, terus ada bagian, jadi ketika masuk MTK nih ada jurusannya lagi gitu. Konsentrasinya Jadi, ya? konsentrasinya. Tapi kita harus menguasai semuanya karena semuanya saling berkaitan. Contoh segitiga berkaitan dengan bangun datar kan, segitiga berkaitan dengan sudut, berkaitan dengan mungkin luas daerah, semacam. Jadi ada yang bisa geometrikal, juga ada yang bisa kalkulus, pembuktian rumus gitu kan. Ada yang bisa lebih ke segitiga. Jadi abang nih lebih seraknya tuh ke geometri, lebih suka memvisualisasikan gambar segitiga, gimana ngitung apa sih panjang dari kubus ini ke itu berapa. Abang lebih suka yang kayak lingkaran. Kalau misalnya kayak kalkulus itu memang berat sekali, karena memang dari SMA tuh nggak pernah menemukan namanya kalkulus, tapi sekarang SMA udah ada. Nah, itu dia. Banyak dia. Berarti oh ya, Bang Rafif ini pilih apa untuk objek penelitian skripsi? Objek penelitian abang milih pengembangan. Jadi pengembangan di sini abang mau menjawab sekolah yang lagi pandemik nih. Jadi abang mau bikin media pembelajaran melalui media Instagram. Wow. Tuh. Nah, Oke. Nah, Bang Rafif ini kan selain apa namanya, sebagai mahasiswa yang aktif kuliah, maksudnya itu di kampus, dia selain berkuliah di kelas ya, atau selain menuntut ilmu di kelas, dia juga seorang aktivis nih ya teman-teman. Nah, Bang Rafif ini pernah menjabat ya sebagai petinggi-petinggi organisasi di kampus, dan saat ini masih ini ya Bang? masih Ceritanya masih di bergantung ya. iya. Bergantung di jabatan. Nah, bergantung di jabatan sebagai Menteri Riset dan Data Ya. di BEM FKIP Universitas Tanjung Pura. Ini bahasanya menteri nih, keren banget.
kita pengen tahu nih Bang, caranya untuk mengimbangi antara akademik dan sebagai aktivis itu seperti apa dan kenapa Abang mau jadi aktivis? Oke. Oh my God, apa ini? Hujan ya, tapi tidak hujan. Jadi intinya gitu ya, ketika kita maba, kalau emang mau jadi menteri atau segala macam jabatan di kampus, itu pemikiran kawan-kawan pasti berat gitu kan. Di awal nih pemikiran berat. Tapi ketika kita jalankan dengan suatu hal yang apa ya, ikhlas gitu ya, konsisten, bisa gitu. Nah, untuk menjawab mengimbangi antara kuliah sama apa tadi? Jabatan ya, aktivis ya. Emang kita perlu manajemen waktu enggak? Guys, nah kan. Kita perlu manajemen waktu guys. Jadi hari ini detik ini dari waktu saya maba saya terus mengikuti pembinaan yang ada di kampus, contohnya di FKIP itu di Himat itu pecahan di mana kita diajarkan selain kita kuliah, selain materi itu kan, karena saya lebih senang gini lebih senang kita belajar tuh sekalian praktek kan, praktis gitu kan, praktis daripada kita nerima teori terus kan tapi tidak ada actionnya gitu. Jadi ketika saya berlatih, ibaratnya kita terjun dulu nih ke laut biar kita mau pandai berenang, mau nggak berenang kita harus bisa berenang gitu. Karena kalau nggak pandai bisa berenang, kita bakal tenggelam gitu kan. Jadi yang pertama manajemen waktu, terus yang kedua bisa memanajemen memanajemen tugas gitu kan. Ketika ada tugas kuliah silakan kerjakan kuliah dulu. Kalian bikin prioritas nih, kalau ada tugas kuliah ya kerjakan dulu tugas kuliah. Kalau udah selesai tugas kuliahnya baru lanjut prioritas berikutnya, mau itu keluarga, mau itu tugas-tugas yang di rumah atau tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas organisasi. Nah, jadi selama proses kalian terus nih menjalankan manajemen nih, insya Allah nih bisa mengimbangi waktu kalian gitu. Gitu sih. Nah, alasannya kenapa pengen jadi aktivis? Oh, alasannya kenapa mau jadi aktivis? Karena kita harus peduli gitu dengan kondisi kebijakan, kondisi lah mahasiswa sekarang gitu. Bagaimana ketika tidak ada orang-orang yang bisa mengurusi kawan-kawan mahasiswa? Contohnya ini ya, mohon maaf nih, mungkin mahasiswa yang susah untuk membayar UKT ya, contohnya ya, membayar UKT atau informasi kampus atau apalagi ya, menjalin hubungan dengan dekan, gimana hubungi dengan dosen. Nah, itu perlu yang namanya aktivis kampus. Nah, tugas aktivis kampus apa sih? Kan itu tidak jauh dari politik ya, politik kampus gitu. Nah, yang kalau menurut Shirley ini kan politik apa nih? Politik. Nah, saya tanya dulu Shirley nih, politik itu apa? Politik itu propaganda kalau Propaganda kan, mengajak kan. Nah, tergantung nih politik politik ini adalah ada masalah dan politiklah untuk bermain untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, pasti kita menjalankan sesuatu itu ada masalah, apalagi di kampus nih banyak sekali masalah. Contoh ya, itu tadi mahasiswa yang sulit membayar UKT gitu. Nah, pihak aktivis lah untuk membuat kebijakan nih dan meminta dekan untuk memberikan kebijakan bagaimana sih terhadap mahasiswa yang nggak bisa bayar gitu kan, atau meminta memudahkan UKT gitu. Disitulah posisi kita sebagai aktivis kampus. Sekarang kita harus membantu ya, kita harus turut bersosialisasi terhadap orang-orang yang ada di kampus itu. Itu share. Jadi memang ada niatan baik ya. Jadi ingin menjadi seorang aktivis itu bukan hanya sekadar ingin terlihat keren gitu kan, bergabung di organisasi ini, punya gitu jabatan ini, tapi memang ada niat untuk saling menolong satu sama lain. Betul. Oke, ini kita gara-gara cuaca ya, kita di prank kayaknya sama cuaca gitu. Suara ya. krenyes. Lapar Bapak ya, Pak. Ya. Belum makan siang. Nanti ya, dibelikan keyboard mainan dan juga suka dengerin musik gitu. Suka banget.